Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Serat Cemporet, kisah cikal bakal raja-raja di Jawa dan di Sunda. Pemirsa, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa Dewi Suratno, yaitu putri Raja Sri Sedono dari Jepara, yang sudah meninggalkan istana karena menuruti egonya, yaitu dia tidak mau dinikahkan oleh orang tuanya, yang mana calonnya yang berasal dari Begelan, yaitu anak dari pamannya, baik itu Joko Pratolo maupun Joko Pratono, yang memiliki cacat, yaitu wujil, dan yang satu adalah cebol. Padahal yang akan dinikahkan Sri Manuhun bukanlah anak yang pertama dan yang kedua, tetapi anak yang ketiga, yaitu Joko Pramono, yang memiliki wajah yang begitu tampan dan postur tubuh yang sangat ideal. Tetapi karena informasi yang diperoleh Dewi Suratno salah, mendapatkan informasi yang salah, oleh sebab itu Dewi Suratno meninggalkan istana karena tidak mau dinikahkan dengan saudara sepupunya yang berasal dari Begelan, yang mempunyai cacat wujil atau cebol atau kerdil. Itulah karena kesalahan informasi dan tidak mau bertanya secara terus terang kepada orang tuanya. Dia hanya menuruti sebuah prasangka yang kurang baik terhadap orang tuanya. Oleh sebab itu dia meninggalkan istana. Apa yang diperoleh? Yang diperoleh adalah semakin hari, semakin lama dia berkelana, masuk desa, keluar desa. Kalau siang dia bersembunyi, kalau malam dia berjalan, masuk hutan, keluar hutan, dan ditemui banyak kejadian-kejadian di hutan. Dia merasa ketakutan karena ada ular yang besar, ada harimau, ada binatang-binatang yang menjadikan suara-suara kalau malam menakutkan dan sebagainya. Tetapi semuanya itu sudah ditekati oleh Dewi Suratno karena dia tidak menginginkan dinikahkan dengan orang yang tidak dicintai, bahkan dia adalah orang yang cacat, sehingga daripada malu lebih baik keluar dari istana. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dewi Suratno yang sudah berjalan begitu jauh, akhirnya sampailah di sebuah hutan, yaitu hutan Cengkal Sewu, yang sudah jauh dari tempatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Anda masih ingat bukan? Aryo Prawaskolo, yaitu anak raja dari Sri Kolo yang mengalami nasib menjadi banteng, dan Aryo Prawasoko, anak raja Sri Kolo yang berasal dari Prambanan yang berubah menjadi beo,
Dua bersaudara ini sudah berkumpul di rumah Kibuyut Cemporet. Kemudian mereka membagi tugas untuk Aryo Prawaskolo, yaitu Banteng, masuk hutan, yaitu hutan di Carang Sewu, di Cengkal Sewu. Sedangkan Aryo Prawasoto, yaitu burung biu itu, kemudian dia terbang jauh. Jadi keadaannya dia punya tugas sendiri-sendiri, dia berpisah. Akhirnya Banteng ini pagi itu pergi masuk hutan, yaitu hutan Cengkal Sewu. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang wanita di sebuah tempat yang banyak bunga-bunga yang indah. Kelihatan wanita itu menikmati pemandangan dan menikmati harumnya bunga-bunga yang ada di hutan itu. Tiba-tiba wanita itu dikejutkan kehadiran seekor banteng. Wanita itu adalah Dewi Suretno. Karena ada banteng yang datang, akhirnya Dewi Suretno lari. Kemudian oleh banteng dikatakan, "Hei, jangan lari. Aku tidak mengganggumu. Aku tidak bermaksud jahat. Aku ingin bersahabat." Alangkah terkejutnya Dewi Suretno karena banteng bisa berbicara seperti manusia. Akhirnya Dewi Suretno berhenti dan kemudian banteng itu datang dengan pelan-pelan supaya Dewi Suretno tidak takut. Setelah dekat, "Jangan takut, wahai Dewi. Aku tidak jahat. Aku ingin bersahabat dengan manusia." "Hei banteng, kamu binatang. Tapi mengapa kamu bisa berbicara seperti manusia?" "Benar, Dewi. Aku adalah binatang di hutan ini. Tetapi karena aku sering bertemu dengan manusia, akhirnya aku belajar kepada manusia, bisa bercakap-cakap seperti manusia." "Oh, begitu. Kemudian tugasmu apa? Kamu sering bertemu dengan orang." "Aku mempunyai tugas untuk membantu orang-orang kalau orang-orang itu mengalami kesusahan. Kalau orang itu tersesat di hutan, maka saya antarkan. Kalau dia tidak tahu rumahnya, saya antarkan sampai ke rumahnya. Tetapi kalau dia tidak punya rumah, maka akan saya antarkan ke sebuah tempat supaya bergaul dengan orang." "Oh, begitu. Baiklah kalau begitu. Aku juga tersesat. Aku ingin bertemu dengan orang. Selama ini saya tidak bertemu dengan orang. Tapi syaratnya harus di desa yang terpencil." "Baiklah, tidak masalah. Karena aku sering mengantarkan seseorang pergi ke sebuah desa di tepi hutan ini. Namanya Desa Cengkal Sewu. Baiklah kalau begitu aku antarkan ke sana." "Sebentar Dewi, siapakah namamu? Biar aku bisa memanggilmu." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dewi Suretno ini menyembunyikan nama aslinya. Kemudian dia memperkenalkan nama baru. "Oh, namaku adalah Roro Temu." "Oh, nama yang indah, Roro Temu. Tapi kamu harus berjanji. Kalau kamu mau saya tolong, maka kamu harus mau menjadi saudaraku. Kamu harus menganggap aku sebagai saudaramu. Mau nggak kamu?" "Baiklah, aku mau. Aku mau menjadi saudaramu." "Baiklah kalau begitu,
karena kamu mau menjadi saudaraku, wahai Roro Temon, maka naiklah ke punggungku, saya antarkan ke desa, yaitu desa Cengkao Sewu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Roro Temon atau Dewi Suretno yang memakai nama baru, yaitu Roro Temon, diantarkan sampai ke sebuah desa, yaitu desa Cengkao Sewu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di desa, maka duduklah banteng itu, kemudian disuruh turun di depan rumah, tidak lain adalah rumah Ki Buyut Cemporet. Tentu Ki Buyut Cemporet dan Nyai Cemporet sungguh sangat terkejut karena kehadiran seorang putri yang sangat cantik. Alangkah senangnya, alangkah berbahagianya Ki Cemporet dan Nyai Cemporet. Kemudian banteng itu mengatakan, "Wahai bapakku, ayah angkatku, dan ibu angkatku, aku menolong seseorang, yaitu Roro Temon. Dia saya temukan di hutan. Kasihan, dia di hutan tidak ada temannya. Oleh sebab itu saya antarkan ke sini. Semoga bapak angkatku dan ibu angkatku mau menerimanya, karena dia sudah mau mengakui aku sebagai saudara angkatnya." Wow, kamu pinter banget membawa gadis yang begitu cantik. Tentu saja aku menerimanya, wahai anakku Banteng. Baiklah bapak angkatku, aku berterima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Tumon, seorang gadis cantik itu, kemudian diterima menjadi anak angkatnya Ki Cemporet dan Nyai Cemporet. Dua orang ini sungguh sangat berbahagia karena dia tidak memiliki anak perempuan. Anaknya yang dinikahi oleh Demang Cemuris di kota sudah meninggal. Sekarang ada gantinya, yaitu Roro Tumon yang hadir dibawa oleh Andoko atau banteng dari hutan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pada suatu malam, karena mereka bercengkrama sekeluarga, akhirnya Ki Cemporet mengatakan, "Wahai anakku Banteng, aku sekarang tidak mau memanggil Roro Tumon. Anak secantik ini kok namanya Roro Tumon? Gak bagus lah. Kalau begitu saya ganti saja, yaitu saya ganti Roro Kumenyar, sesuai dengan wajahnya yang kemenyar, sangat cantik, sangat bercahaya." "Bapakku, sungguh sangat indah nama itu, Roro Kumenyar, saudaraku Roro Kumenyar." Pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh rumah itu menjadi bertambah kebahagiaannya setelah Roro Kumenyar hadir di tengah-tengah keluarga Ki Buyut Cemporet. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti si Beo atau Aryo Prawasoto yang sudah berubah menjadi burung beo itu. Dia terbang jauh ke selatan, sampailah ke sebuah
kerajaan, yaitu Pagelang. Kemudian dari ranting ke ranting, dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon, akhirnya sampailah di sebuah pohon beringin yang dekat dengan Taman Sari, yaitu sebuah pohon beringin yang ada di dalam sebuah istana, yaitu istana Sri Manuhun atau Raja Pagelang. Kemudian burung itu ngoceh-ngoceh, dan banyak di situ para emban yang datang, karena di situ dekat dengan tempatnya emban yang sedang masak. Oleh sebab itu, burung beo ini bernyanyi-nyanyi sehingga menarik perhatian dari para emban itu. Kemudian emban itu kemudian mendekati burung yang ada di atas pohon beringin itu. "Hai burung, indah banget suaramu." Ternyata burung itu menjawab, "Iya, memang indah, karena aku sering belajar untuk menyanyi dan belajar untuk bersyair." Alangkah terkejutnya emban itu. "Hei, kamu burung kok bisa berbicara seperti manusia?" "Tentu saja aku bisa, karena aku sering belajar kepada manusia, sering mendekati manusia, sehingga aku bisa berbicara seperti manusia." Pemirsa dimanapun Anda berada, ketika emban-emban itu menyuguhkan makanan kepada Raja Putra atau pangeran, yaitu Pangeran Pramono, pangeran yang sangat tampan itu, kemudian emban itu mengatakan, "Wahai pangeran, aku menemukan sebuah burung yang mana burung ini sungguh sangat aneh. Dia tidak saja pandai untuk berkicau dengan suara burung yang indah, tetapi dia bisa berbicara seperti manusia. Dia bisa diajak bercakap-cakap seperti manusia. Ah, kamu ini, apa benar ada burung seperti itu?" "Benar, pangeran. Kalau pangeran tidak percaya, ayo ikut aku. Karena letaknya tidak jauh dari tempat emban-emban memasak." Akhirnya pangeran, yaitu Pangeran Pramono ini, kemudian mengikuti emban itu. Makanan yang disuguhkan itu ditutup terlebih dahulu, tidak dimakan, saking penasarannya. Akhirnya pangeran itu menuju ke bawah pohon beringin, dan Minco itu masih ada di sana. Kemudian Minco itu atau beo itu justru malah menyapanya. "Wahai pangeran, selamat datang. Terima kasih kamu mau mengunjungi aku." Betapa terkejutnya pangeran itu. Ternyata benar apa yang disampaikan Mbok Emban. Kemudian pangeran mengatakan, "Wahai burung, kamu siapa sebenarnya? Kamu kok bisa berbicara seperti manusia?" "Terima kasih pangeran, karena pangeran sudah memuji aku. Aku memang burung, tetapi aku sering bergaul dengan manusia, sehingga aku bisa berbicara dengan manusia. Aku pernah dipelihara di sebuah istana yang ada di Prambanan. Aku juga punya saudara di sana. Kemudian aku belajar bernyanyi, belajar bersyair, sehingga aku setahun sudah bisa bernyanyi dengan baik. Di tahun yang kedua aku sudah bisa bersyair yang baik. Tetapi di tahun yang ketiga aku justru malah disuruh keluar dari istana,
sehingga aku terbang kemana-mana, dan aku sekarang sampai di tempat ini, pangeran. Oh, begitu ya. Maukah kamu menjadi pengikutku? Kamu akan saya pelihara dengan baik. Wow, terima kasih pangeran. Aku mau tentunya. Karena pangeran yang memelihara, pasti aku akan mau. Dan aku berjanji tidak akan pernah rewel. Tetapi pangeran, tolong jangan aku dikurung ya. Biarkan aku bebas ke sana kemari. Ketika aku pulang, maka aku bisa menghibur pangeran. Tetapi aku jangan dikurung dalam sebuah kurungan. Biarkan aku bebas ke sana kemari. Jika pangeran menginginkan saya datang, maka cukuplah panggil nama saya. Panggil aku Beo atau Menco. Kalau aku mendengarnya, pasti aku akan datang. Baiklah kalau begitu. Tapi, maukah kamu menghibur aku sekarang? Wahai pangeran, apakah pangeran lupa kalau sekarang ini waktunya makan? Sebaiknya pangeran makan dulu. Kemudian nanti setelah makan, atau ketika pangeran makan, aku bisa menghiburnya. Baiklah kalau begitu, kamu tahu saja kalau ini waktunya makan. Iya, karena aku tadi melihat Mbok Mban itu membawa makanan yang ditujukan kepada pangeran, sehingga aku pikir waktunya makan. Baiklah kalau begitu. Sekarang, bolehkah aku hinggap di pundaknya pangeran? Oh, aku sangat suka. Aku sangat suka kalau kamu mau hinggap di pundakku. Maka hinggaplah si Menco itu di pundak kiri dari pangeran itu. Kemudian pangeran berjalan menuju ke ruang makan. Kemudian Menco itu setelah sampai di ruang makan, maka Menco itu menghinggap pada sebuah tempat dan pangeran makan sambil dihibur oleh burung Menco itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan ini? Cerita ini? Maka ikuti terus dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Sampai di sini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.